barangkali baru alam ya. Saya sama Pak Ali Agus mungkin saya 20 tahun yang akan datang mungkin mau mendekati masa pensiun. Pak Ali juga ya lebih senior sedikit daripada saya. Kira-kira ya sudah saatnya, malah rambutnya semakin kritis melihat situasi kacau balau ini. Tapi saudara, sedang kakak-kakaknya harusnya berprestasi. Nah, 20 tahun akan datang kan 45 tahun. Yang cowok-cowok katanya sudah mulai kumpul kedua lagi gitu kan. Tapi problem bangsa bukan hanya kumpul kedua, mungkin Anda sudah terbatuk-batuk lebih banyak daripada semestinya. Karena situasinya yang harus dipikirkan karena terlalu berat. Nah, saudara-saudara sekalian yang terhormat, bahwa ini ada beberapa contoh, ternyata ada hal-hal yang jelek di masa lalu dan mungkin sekarang masih ada, tetapi bukan berarti kita begitu saja menyerah keadaan ini. Nah, sekarang saya ingin mencoba melihat langsung kepada, bukan kalau di dalam perhitungan SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, atau kekuatan, kelemahan, terus tantangan dan peluang. Saya hanya bicara tentang tantangan dan peluang. Kalau strength, kekuatan nanti, wah itu kan umum ya. Weakness, bicara weakness saja, wah itu kan orang yang tidak percaya diri. Tapi mari kita melihat tantangan dalam jangka yang akan datang dengan melihat situasi yang terjadi di dunia peternakan Indonesia pada masa yang lalu yang tadi juga sudah banyak dibicarakan oleh Pak Suboto. Ternyata tantangan struktur yang ada menunjukkan bahwa mayoritas produk peternakan di Indonesia ini dihasilkan dengan mengandalkan sumber daya impor. Dari sejak bibit diusinya, mungkin sekarang impornya dalam status grand parent stock. Tidak lagi kalau Pak Suboto zamannya dulu parent stock, atau mungkin lebih awal lagi final stock. Tapi mungkin impornya dalam bentuk grand final stock untuk perugasan. Untuk sapi perah, impornya bukan hanya sapi umur muda, tapi malah induk sapinya. Untuk sapi potong, sapi bakalannya kita impor. Banyak hal yang menunjukkan bahwa struktur peternakan dan industri peternakan serta olahannya di Indonesia itu mengandalkan kepada sumber daya impor. Yang ini yang patut kita lihat dari mana kita nanti melihat peluang-peluangnya kemudian. Nah, industri peternakan yang berkembang di Indonesia ternyata ini mayoritas dikerjakan dalam bentuk suatu industri yang dia hanya berfungsi sebagai operator teknologi. Teknologinya cakloan dari luar negeri, merupakan produk yang lisensi atau produk yang relokasi, ya, dua hal ini ya. Jadi kalau pabrik pakan atau industri perugasan banyak berasal dari Thailand, mungkin industri yang lain banyak berasal dari Jepang, dari Taiwan, Korea Selatan. Ini struktur. Kita hanya sebagai operator teknologinya itu diperoleh dengan cara seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya mengoperasikan teknologi yang mereka dapatkan. Belum sampai, dan mungkin beberapa sudah mulai menapak titian itu, yaitu yang kedua adalah skill teknologi, di mana ada unsur keterampilan yang dipekerjakan. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Coba saudara-saudara dan kita semua lihat. Kita sadar di dalam dunia perugasan sekarang konsep kemitraan itu semakin lama semakin berkembang dengan maju. Semakin banyak peminatnya kemitraan. Ada plasma, ada inti. Plasma memberikan DOC, memberikan pakan, intinya berbudidaya. Terbalik. Intinya memberikan DOC, pakan dan sebagainya. Plasmanya membudidayakan dan hasilnya kembali kepada intinya untuk dijual. Di situ peternak itu hanya sebagai operator teknologi. Dia selalu dalam tanda petik banyak pakar yang mengatakan bahwa peternak itu masuk di dalam suatu jebakan atau suatu sistem, dia hanya menjadi buruh di lahannya sendiri. Jadi dia hanya mengoperasikan. Banyak di antaranya yang sudah tanpa skill sama sekali. Beberapa di antaranya para peternak itu merupakan alumni peternakan. Ya, mempunyai keterampilan. Tetapi banyak di antara yang lain adalah mungkin hanya pegawai negeri yang nyambi dan sebagainya, sehingga hanya sebagai operator teknologi. Masih jauh
kita itu mempunyai suatu inisiatif teknologi, artinya menciptakan suatu peluang-peluang yang dengan teknologi sendiri, misalnya menciptakan mesin pakannya yang efisien sendiri. Dan masih jauh pula kita dari brain incentive, di mana pemikiran-pemikiran jangka panjang merupakan hasil kerja otak. Ini tidak nampak sama sekali dalam industri peternakan. Padahal peternakan adalah suatu industri yang nomor satu adalah kontributor terhadap brain, jadi terhadap kecerdasan manusia. Kemarin saya ditugaskan oleh Dirjen Peternakan Sekti Pak Subondo Sekti lagi untuk membuat ikut terlibat dalam tim RUU Peternakan. RUU Peternakan. RUU Peternakan ini ternyata kita sendiri bingung apa yang mau dibicarakan. Kita tidak tahu harus berbuat apa karena ternyata problemnya banyak sekali. Saya hanya mengambil bahwa sebenarnya kita bercerita peternakan itu sebenarnya tujuan dan misi dasar yang saya kira perlu dibicarakan banyak orang dan harus disepakati sejak awal adalah peternakan adalah sebagai masuk kepada sumber gizi yang tinggi. Salah satu tim pembicaranya dari bagian hukum Departemen Pertanian yang menjadi narasumber dalam pembicaraan RUU itu diprotes oleh orang sekretariat negara. Pak, dia cerita kepada saya seperti itu, saya hanya nirukan aja tanpa opini. Pak, kenapa sampean itu kok ngotot ada RUU peternakan segera direalisasi? Peternakan itu adalah unit usaha atau sektor yang membebani anggaran negara, membebani negara ini. Tidak ada kontribusi yang positif dari peternakan, kata orang sekretariat negara. Jadi tadi saya sampaikan di hadapan kita semua di sini, bagaimana struktur peternakan yang impornya besar sekali. Jadi benar yang dikatakan orang sekretariat negara, ini membebani membiayai negara. Tapi dia jawab begini, Pak, sampean boleh tidak ikut proyek selama 1 tahun, boleh sampean tidak naik pesawat selama 1 tahun, tidak naik kereta api Argo Lawu, Argo Bromo dan sebagainya selama 1 tahun, tahan. Tapi sampean tidak tahan kalau dalam 1 tahun tidak makan daging, telur, susu, apa? Dan anak sampean kalau tidak makan selama 1 tahun produk peternakan, anak sampean. Jawab begitu, melongo dia dengan jawaban itu betul. Jadi dalam titik dasar yang sama bahwa peternakan adalah kontributor terhadap SDM bangsa, orang sepakat. Ya, tetapi kenapa kok tidak bisa berkembang? Nah, ini dalam pembicaraan pertama sekarang ini saya ingin meneruskan dengan bahwa tantangan ini dengan peluang-peluang struktur dulu. Dan nanti kita akan bicara sampai pada tahap seperti itu. Kalau kita lihat peternakan ini, industri peternakan ini ternyata boleh dikatakan peternakan adalah suatu industri yang mempunyai efek berganda yang luar biasa. Multiplier efeknya itu tinggi. Dari soal bibit, budidaya, pasca panen dan pemasaran, serta investasi dan pembiayaan, itu akhirnya sekarang banyak sekali yang terlibat. Stakeholder peternakan itu mungkin paling banyak sekali rangkaiannya. Bahkan dalam pengolahan susu saja, salah satu contoh, kalau mau dipecah-pecah, susu itu bisa dikelola pasteurized milk, bisa dikelola yang sederhana, karamel, bubble, bisa lebih sederhana lagi, kerupuk susu, bisa yang agak sedikit lebih baik, misalnya produk fermentasi, yakult, yogurt, keju, bisa yang lebih tinggi lagi, bahwa dari fraksi daripada susu itu akan bisa diekstrak produk-produk yang untuk kepentingan farmasi, obat-obatan, untuk suplemen, bisa diekstrak lagi dari produk itu adalah untuk faktor-faktor pemutih tubuh. Nah, cewek-cewek Indonesia itu kan juga sekali kalau dia putih ya, minum susu dan mandi susu tapi ya kalau konsumsinya hanya 10 cc gitu, mau mandi repot sekali gitu. Jadi dari struktur industri ini sebenarnya efeknya berganda banyak sekali, tapi kita tidak pernah memperhatikan. Sehingga tadi saya katakan bahwa sebenarnya peternakan ini dengan struktur yang ada itu melibatkan banyak stakeholder, pihak yang berperan
di dalam peternakan, tetapi ternyata bahwa stakeholder tadi belum di dalam GNP yang rendah tadi. Pada negara seperti Vietnam, tingkat kematian balitanya rendah, lebih rendah daripada Indonesia. Terus tingkat bayi umur di bawah 4 tahun yang bergizi buruknya itu lebih sedikit daripada Indonesia. Padahal GNP-nya lebih rendah, yang menunjukkan kemiskinannya lebih tinggi daripada Indonesia. Sarana transportasi terbatas dan sebagainya. Ternyata peran peternakan di Indonesia hanya merupakan 2,7%, sementara di Vietnam 6,1% dalam pangan manusia Indonesia. Ini perlu kita renungkan, ya. Sehingga peternakan yang maju adalah yang mencerdaskan otak dan kerja saraf, itu adalah persoalan SDM. Peternakannya maju, SDM-nya maju, dan ekonominya maju. Fakta menunjukkan negara-negara OECD itu maju dulu-dulunya adalah maju dalam bidang peternakan, dan mereka OECD ini berusaha keras untuk mencoba melindungi sumber kecerdasannya itu dengan macam-macam cara. Ya, ini harusnya yang saya letakkan di sini. Salah satu cara yang terkait dengan WTO sekarang adalah bagaimana mereka mensubsidi peternakannya. Peternakannya ini subsidinya tahun 94 itu pada susu bubuk skim misalnya, di USA itu 54% kalkulasinya sebelum adanya WTO. Setelah adanya WTO diprediksi malah justru naik. Daging sapi di USA 5%, tapi setelah WTO ada diprediksi, dikalkulasi naik menjadi 26,4%. Eropa sama mawon, ya, bukannya turun karena ada WTO yang mengurangi teks tadi, tapi kalau justru naik. Kenapa? Kalau dianalisis dari publikasi Brook tahun 96, Kangerman dan 96 adalah saya lupa menyebutkan di sini. Mereka itu sebenarnya sepakat bahwa peternakan adalah sumber kecerdasan bangsanya. Berarti adalah agent of development, benar-benar diperhitungkan. Tidak peduli orang mengkritik apa, yang penting peternakan saya maju dan bangsanya cerdas. Ini yang terjadi. Nah, ternyata pemerintah ini berdasarkan akta atau WTO itu justru berniat menghilangkan teks itu sebagai kebijakan nomor 1. Tahun 2003 ini sudah mulai turun teks unggas itu dari 10% menjadi 5%. Padahal industri unggas di dalam negeri belum kompetitif. 1525. Dulu, sekarang nomor induk pegawai ya. Ibu Budi bahwa saya juga cukup shock dengan terlalu untung berserang dengan Pak Kodo. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini tadi garis bawahi, kemudian tadi ada suatu wacana yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Presi tingkat S1. Itu yang pertama. Ada 5 rekomendasi yang memang semuanya mengarahkan kepada program studi, program peternakan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang menarik juga tentang konsumsi gizi. Saya juga kebetulan oleh Pak Trisjoko yang menjadi ketua panitia JES Fakultas diminta untuk merencanakan kampanye gizi, dan ini memang Jawa Pusat masih tidak harus dikampanyekan gizi untuk protein hewani. Tadi disebutkan ada istilahnya suteking, susu telur dan daging. Memang daging ini pembicaraan kedua menempatkan pada yang terakhir gitu. Seolah ini tidak sesuatu yang penting daging, bahkan hanya susu dan telur. Kebetulan kami dari daging gitu. Jadi memang tapi arah bicara kita tadi memang sebagian besar pada konsumsi daging ya, dari daging sapi maupun daging ayam terutama yang meningkatkan cukup membanggakan. Oleh karena itu memang kami juga mohon istilahnya dukungan dari pihak Direktorat Jenderal untuk dalam hal ini mengkampanyekan ini. Jadi dalam rangka JES nanti kita akan
Kemudian yang satu lagi yang tadi kami ajukan juga kepada mungkin Pak Sejoko tentang turunnya harga komoditas terutama sapi ini bagaimana kita ini sudah kepada Bapak moderator sendiri ya, kebetulan juga memang seorang akademis dan juga praktisi di bidang sapi ini. Bagaimana mengatasi ini? Karena memang inilah tujuannya kita untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat petani yang cuma cukup banyak. Namun di lain dia ada tarik ulur dengan pemenuhan kebutuhan dan juga industri. Saya kira mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Dan satu lagi istilah menarik tentang peternakan yang di kambing hitamkan ataupun di menjadi adalah ayam kampus, Pak. Jadi semuanya sudah direkam dan lengkap ya. Mudah-mudahan kita tidak jangan sampai ini terjadi lagi. Kita harus dengan citra kampanye visi yang baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu Budi dan merupakan bagian dari pertanyaan dari kelompok ternak yang saya tidak bisa menjawab mumpung ketemu Pak Koco. Bahwa salah satu pembangunan peternakan di daerah yang perlu kami sampaikan informasikan adalah peningkatan populasi dan peningkatan mutu genetik ternak. Yang alhamdulillah pada tahun 2003 ini rencananya DDIY akan mendapatkan bantuan dari UKM, Departemen UKM, 450 ekor sapi perah yang kebetulan didominasi sebanyak 400 ekor sapi potong dari Dijen Peternakan. Impor, Pak. Nah, fenomena di lapangan itu internasional atau tingkat regional, kalau tidak, kan masalahnya gitu, karena kita tidak efisien, tidak bersaing. Nah, kemudian lalu menjawab secara mikro pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai apa betul harga turun itu karena pengaruh impor sapi, gitu ya Bu ya, Bu Budi ya. Kan gitu, selama ini kan asumsinya karena ada impor sapi stok tidak boleh impor. Tidak, alasannya apa? Tidak ada alasan. Jadi itu kembali ya, izin impor sapi masuk itu bukan semata-mata pusat, tetapi karena pusat memberikan rekomendasi karena ada izin usaha dari daerah. Izin usaha dari daerah itu dikeluarkan oleh Bupati, satu. Yang kedua, izin usaha itu di dalamnya ada ketentuan bahwa feedlotter harus berplasma. Pertama, ketentuannya harus digemukkan, tidak boleh langsung dipotong. Yang mempunyai nah, di dalam izin usaha yang dikeluarkan, tapi sampai sekarang tidak ada laporan itu. Artinya ya Bupati tenang aja atau tidak melaporkan ke Bupati. Itu satu. Apa betul sekarang itu harga sapi potong lebih rendah dari sapi impor? Kita cek harga daging. Tidak pernah harga daging lokal lebih rendah dari potong, dari impor. Harga di pasar daging lokal tetap lebih tinggi daripada daging sapi impor. Artinya kenapa turun sapinya? Jadi masalahnya bukan di perdagangan, tetapi masalahnya di tata niaga. Peternak pada posisi yang lemah dalam jalur tata niaga. Jadi yang ngomong itu bukan peternak barangkali, atau peternak sebagai akibat karena tata niaga yang terlalu panjang. Harga daging sapi lokal di pasar tetap tidak pernah turun. Coba cek. Daging sapi lokal itu kalau nggak salah sekitar 35, tapi harga daging impor itu di bawah. Jadi saya melihat bahwa kalau sapi di lapangan turun, itu karena tata niaga. Kalau masyarakat yang membeli daging, tetap aja daging sapi lokal itu lebih tinggi daripada daging impor.
Jadi lalu di mana letaknya? Nggak mau. Ayo, sekarang kami itu mengeluarkan izin rekomendasi, syaratnya banyak. Antara lain ada izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati atau kepala dinas. Izin sementara. Bahkan kadang-kadang ada rekomendasi dari dinas. Nah, kalau diberikan rekomendasi, petani yang direkok yang disalahkan pusat. Itu Bu, jadi silakan saja. Kalau urus stop aja izinnya. Rekokernya Pak Ali kalau urus cabut. Nah, kalau dicabut mengajukan rekomendasi impor tidak akan dia dapat sapi impor. Satu. Kalau dia tidak berplasma, tidak dia umumkan stop izinnya, cabut, lapor ke pusat, stop, tidak ada lagi impor. Itu kewenangan bupati, bukan kewenangan. Tapi Pak Ali kenapa dicabut tadi nggak dapat PAD? Silakan. Mau PAD tapi jangan mau. PAD kan untuk pemerintah. Begitu peternaknya ngeluh sapinya turun, PAD-nya mau, kalau turun pusat yang disalahkan. Itu ya. Itu mengenai. Kemudian tadi ada program studi ya. Saya pikir studi ada 4 ini ya. Apakah pertanyaannya ini apakah itu memproduksi sarjana peternakan untuk kepentingan siapa? Pemerintah barangkali tidak banyak. Untuk kepentingan swasta mungkin, atau untuk kepentingan petani peternak, atau untuk kepentingan dirinya sendiri untuk berusaha. Saya tidak tahu. Dan silakan saja. Kalau untuk kepentingan pemerintah, saya tahu apa yang saya perlukan, misalnya. Tapi kan saya tidak tahu kalau itu untuk kepentingan usaha, supaya dia begitu lulus dalam benaknya, image-nya jangan masuk pegawai negeri, tapi menjadi seorang businessman. Itu yang dibutuhkan petani. Kebutuhan petani, begitu sarjana peternakan lulus menjadi seorang businessman, sehingga petani merasa terbantu, merasa ada peluang pekerjaan yang diciptakan oleh sarjana peternak. Apa itu? Kalau itu, ya silakan kurikulumnya di mana? Tapi kalau peternakan, kalau pemerintah enggak, ya, tidak banyak. Nah, tergantung pasar. Siapa yang mau pasarnya sarjana peternakan itu siapa? Gimana? Ini harus ditetapkan dulu. Pasarnya petani peternak, atau pasarnya pemerintah, atau pasarnya swasta, atau pasarnya mana? Nah, sehingga inilah nanti yang akan menentukan bagaimana kurikulum atau program ini. Itu. Kemudian tadi ada pertanyaan UKM. Betul Pak. Jadi kita boleh bangga juga sebagai peternakan karena komoditas kita ini sudah dipakai oleh departemen lain sebagai komoditas yang ternyata bisa diandalkan. Departemen sosial baru-baru saja dia menggunakan komoditas sapi potong untuk pengentasan kemiskinan. Departemen koperasi, departemen transmigrasi itu menggunakan komoditas peternakan sehingga banyak teman kita yang bekerja juga di sana. Itu menunjukkan apa? Komoditas kita ini mempunyai daya yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Saya kira itu. Kemudian ya kalau kampanye gizi sebetulnya kita sudah lakukan, banyak melakukan seperti asosiasi GPT gabungan makanan pengusaha makanan ternak, kemudian GKSI, kemudian banyak. Itu pun mereka sekarang sedang mengembangkan kampanye gizi. Sebenarnya gampang aja kampanye. Dimana-mana kalau mau sehat minumlah susu. Kampanye Pak Tri Jokowi. Kalau mau sehat minumlah susu. Kalau mau cantik mandilah susu. Kalau mau sehat, kalau mau seksi rapatlah susu.
Kalau mau puas jangan ke susu. Baik, terima kasih Pak Buto. Jadi memang sebenarnya produk peternakan ini sangat menarik sekali, termasuk masalah persusuan ini tadi. Baik, silakan selanjutnya Pak Joko. Terima kasih Pak Ali. Memang pertanyaan yang terkait dengan saya hanya satu, tapi karena ini sistemnya adalah panelis, itu kita mencoba untuk memadukan antara beberapa hal yang sudah dibicarakan oleh dua pembicara. Maka di dalam masalah harga sapi potong yang turun ini, kebetulan Pak Edi ini pembina juga ya, peternak, katanya malah tambah kurus sapinya kalau dikasih makan yang enggak baik Pak Edi ya. Ya itu memang mungkin ada suatu wacana yang perlu diperhitungkan bersama. Untuk populasi kita sapi potong itu kan turun karena penyembelihan betina bunting. Kalau misalnya fenomena-fenomena ini bisa disolusikan dengan baik, misalnya ada suatu pendapat yang bagaimana kalau misalnya para feedlotter tadi itu karena ada kewajiban untuk menyebarkan ke plasma, maka ada suatu upaya untuk pelarangan pemotongan sapi betina dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Sementara yang dipotong adalah sapi impor, walaupun mungkin akan menguras devisa untuk jangka waktu tertentu, tetapi yang tercegah sapi potong yang bunting tadi tercegah kemungkinan akan terpotong dalam jangka waktu tertentu. Ini sudah diaplikasi di Argentina, diaplikasi di Amerika Serikat ya, ada suatu pelarangan dalam waktu tertentu sehingga populasinya naik. Karena populasinya naik, kita akan menarik suatu upaya pembibitan yang optimal nantinya setelah jangka 5 tahun dan sebagainya. Nah ini suatu wacana saja, sehingga mungkin harga-harga itu tadi petani lokal tidak harus dia berbicara tentang sapi potong lokal, tetapi peternak lokal berbicara tentang sapi potong impor. Jadi saya kira menguntungkan itu. Ini perlu dikembangkan wacana ini, duduk bersama untuk berdiskusi. Tapi pertanyaan yang terkait dengan saya hanya masalah kampanye cinta disewani. Tadi sudah dijawab oleh Pak Toto, memang sudah banyak, tetapi masih jauh dari memenuhi. Karena tadi jargon-jargon negatif masih terlalu banyak. Siapa yang mau bercerita dan mau mendobrak suatu ide 4 sehat 5 sempurna itu boleh dikatakan tidak ada. Saya sudah berteriak bertahun-tahun, jangan konsep 4 sehat 5 sempurna itu dipakai. Hilangkan konsep itu, ganti dengan 5 sehat 5 sempurna. Karena apa? Karena yang sehat itu susu, padahal susu itu kan bukan hanya sehat dan mencerdaskan juga. Kalau ada kendala psikologis di suatu bangsa yang menganggap sempurna itu adalah milik sang pencipta, maka dia tidak perlu sempurna, yang penting sehat saja. Kalau sehat saja berarti 4 sehat itu tidak pernah minum susu. Jadi kalau kita lihat grafiknya dari tahun ke tahun, kenaikan susu itu paling rendah, wajar. Kita ganti ini, kita dobrak rame-rame dengan ganti 5 sehat 5 sempurna. Ini salah satu kampanye. Ini Bu, salah satu tema daripada Dies Natalis Fakultas Peternakan UGM tahun ini adalah kampanye cinta gizi. Nah ini perlu kerjasama dengan beberapa dinas. Kalau bisa kita dobrak bersama dari Jogja, biasanya kalau Jogja bergerak, nasional juga akan bergerak. Ini perlu kita persatukan. Dan saya dengar juga Dirjen Peternakan juga akan menjadikan tahun ini tahun peternakan ya, atau pertanian ya, tahun kebangkitan peternakan, dimulai dari kampanye ini. Tentu saja perlu sharing dana kampanye itu ya. Kalau suruh teriak-teriak nggak ada dananya, ini kurang gizi nanti malah. Sehingga kita tidak hanya bercerita tentang diri kita sendiri ya. Kalau perlu di pinggir-pinggir jalan dikasih suatu leaflet kecil-kecil bagaimana keunggulan produk peternakan atau macam-macam, keluarkan dari balon berhadiah dan sebagainya, atau lomba karya tentang peternakan dan sebagainya. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan tema ini saya berharap Pak Maedi nanti, ini bukan perintah, ini bukan rapat Pak Nidjadi sih. Tetapi mungkin bisa melibatkan mahasiswa untuk kampanye cinta gizi hewani di tahun ini ya, untuk Dies tahun ini. Besar-besaran lah dengan biaya murah, mudah-mudahan begitu. Terus yang berikutnya tentang pertanyaan kepada saya masalah upaya melindungi halal tidak akan tahan lama. Sudah pasti ini Mbak, yang pertanyaan Mbak Ambata lain yang mengekspor chicken leg quarter merasa dihambat
ekspornya ke Indonesia tanpa suatu alasan jelas, teknis halal itu kan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Mereka membalas dengan alasan sanitary and phytosanitary issue yang tadi dikatakan adalah alasan teknis untuk menghambat ekspor dari Indonesia sudah terjadi, yaitu ekspor udang Indonesia dengan cara itu mengandung klorofenikol yang tinggi. Ini sebenarnya satu alasan yang dicari untuk menghantam karena Indonesia menerapkan asuh tadi. Ini salah satu cara. Kalau ekspor udang jauh lebih besar daripada impor produk peternakan, kita melarang yang impor kecil tetapi ekspor besarnya kita menjadi terhambat, pemerintah mesti berpikir ulang asuh itu mau dipertahankan atau tidak. Tetapi kalau itu dilepas, peternakan rakyat belum ikan. Nah, kita tidak bisa membayangkan yang produk chicken leg quarter di Amerika Serikat itu kan sampah itu. Termasuk sebenarnya kalau sudah masuk chicken leg quarter, nanti sebenarnya ada jeroan itu mesti akan masuk mengikuti itu pasti. Dan itu adalah non karkas gitu ya, bukan makanan yang layak untuk manusia, untuk mereka. Kalau ada orang yang mau memungut dan menyingkirkan dari Amerika Serikat saja, mereka sudah berterima kasih. Apalagi kalau mengimpor ke Indonesia dengan harga yang memadai, jauh lebih berterima kasih lagi mereka. Tapi kalau itu masuk, peternakan rakyat bisa hancur. Baru bibirnya aja sudah bisa hancur. Bukan apa-apa, psikologi efeknya yang cukup tinggi. Tetapi ya sekali lagi hal itu tidak akan bisa bertahan lama kalau kita tidak mempunyai suatu technical barrier tertentu yang bisa kita kembangkan. Salah satu hal yang patut kita kembangkan, saya katakan tadi, kampanye Cita Gizi Hewan itu nuansanya luas. Di Malaysia itu bisa menghambat produk dari Amerika Serikat hanya karena kampanye halal. Ya contoh ini loh, dari ayam yang tidak halal, daging tulangnya hitam, isinya seperti ini, besar-besaran informasi seperti itu. Jadi mereka akan mencintai produk dalam negeri tanpa harus merasa digurui dan tidak hanya mempertimbangkan masalah ekonomi. Hal-hal seperti itu yang patut kita tempuh bersama. Atau kedua yang sudah ditempuh oleh Indofood Sukses Makmur, sekarang ada soto atau mie rasa soto Madura, mie rasa rendah Padang, mie rasa gudeg, saya tidak tahu ada enggak ya. Itu adalah barrier non tarif sebenarnya. Kalau cita rasa gudeg yang dikehendaki oleh masyarakat DIY dan Jawa Tengah, maka yang non cita rasa gudeg sulit masuk. Kalau itu bisa kita kembangkan lewat kampanye Cita Gizi. Jadi sebenarnya bukan sepele masalah kampanye Cita Gizi, sehingga perlu diterjunkan spesialis yang cukup berbobot dari Pak Edi Suryanto ini. Ya, ini mudah-mudahan didukung oleh seluruh komponen yang luas ya, mahasiswa S1, S2. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kan Pak Fadil menambahi. Oh iya, tadi ada yang belum sempat saya sampaikan mengenai impor itu. Lalu apa yang dilakukan pusat? Sesuai dengan kewenangannya, kami sudah mulai membatasi. Artinya begini, kalau dulu setiap importer itu harus ada, bisa diberikan izin karantina sementara, IKS. IKS itu boleh di lokasi usaha. Sekarang Badan Karantina sudah mulai menetapkan IKS tidak bisa begitu saja di setiap lokasi usaha. Kami sedang mencoba mengembangkan bersama Apindo nanti supaya kalau bisa Apindo menetapkan saja satu atau dua lokasi di sekitar Jakarta. Lokasi itulah yang nanti bisa ditunjuk Badan Karantina sebagai lokasi karantina. Sedangkan yang lainnya tidak bisa ditetapkan sebagai karantina. Dengan demikian, dengan dua lokasi karantina saja di Tanjung Priok, itu kontrolnya paling tidak lebih mudah. Untuk menghindari tadi datang langsung ditotong, datang langsung. Ini yang kita lakukan dengan sementara yang sesuai dengan kewenangan pusat di karantina bekerjasama dengan kesehatan dengan Dijen Peternakan. Tapi tolong di daerah juga harus diawasi mengenai kalau dia menyimpang dari izin usahanya. Kemudian yang kedua, nanti dalam rangka peternakan ini sekarang sudah punya hari jadi peternakan.
yaitu tanggal 26 Agustus. Lahirnya itu 26 Agustus 1856. 1856 itu lahir peternakan. Ini sudah diteliti oleh para sesepuh, para pakar, para ditelusuri. 26 Agustus 1836, malah saya betul 36. Kemudian ditetapkan juga 26 Agustus sampai dengan 26 September merupakan bulan bakti peternakan. Kemudian tahun 2003 ini merupakan tahun kebangkitan peternakan dan kesehatan. Jadi semuanya tadi peternakan dan kesehatan. Sehingga nanti dalam tanggal 26 Agustus hari jadi itu di pusat akan dilakukan acara tumpengan. Kemudian di seluruh daerah selama bulan bakti akan diadakan beberapa kegiatan, antara lain kampanye gizi. Di Jawa Tengah secara nasional akan dilakukan nanti tanggal 30 Agustus, itu akan ada satu seminar di Solo, pertemuan di Solo. Kemudian tanggal 1 ada field trip Jawa Tengah yang melibatkan seluruh Indonesia. Field trip ini mengunjungi lokasi-lokasi peternakan. Tanggal 2 ada expo nasional yang diselenggarakan di Magelang, dari mana, di Dr. Iwan Supardi itu di mana? Mundilan. Situ ada gelar potensi, ada kampanye gizi, ada pameran ternak, ada pelepasan strain ternak, ada macam-macam. Kemudian ada pameran kucing nasional. Nah, itu ada ikatan cat fancy itu. Kami minta supaya cat fancy itu meramaikan. Mereka mau melakukan pameran kucing nasional. Nah, jadi silakanlah mahasiswa-mahasiswi untuk bisa menghadiri rame-rame di sana. Syukur-syukur sekaligus kampanye gizi. Saya kira kalau masih ada satu lagi penanya, kalau masih banyak boleh, 1, 2, 3, masih ada 3 penanya. Ya, saya kira bukan diskusi dalam forum ini, dan wacana dalam forum seminar seperti ini khususnya kepada kedua penanya. Tapi sebelumnya supaya saya mungkin belum terkenal, supaya lebih terkenal. Nama saya Denny Wansan, angkatan 99. Denny Wansan. Iya gitu. Apabila plasma mengalami rugi. Nah, yang saya tahu di lapangan tidak ada dalam surat kesepakatan yang menyatakan adanya pembagian risiko secara proporsional ataupun secara tidak proporsional antara inti dan plasma. Itu permasalahan yang pertama. Saya masih punya banyak permasalahan yang lain, cuman terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Supojo, Pak. Jadi kami sangat mengharapkan andai kata teman-teman kami petani pelaku yang sekarang ini sudah bisa memelihara rata-rata per keluarga itu 3 sampai 5 ekor, nanti sapi dari luar bisa ditutup. Tapi kalau belum ada teman-teman kami petani pelaku ini belum banyak yang memelihara sapi, ya jangan tutup, Pak. Terang aja ini bertentangan dengan dari Pak Joko dengan kampanye gizi itu ada kita sedikit, Pak. Jadi masuk juga murah, Pak. Nah sekarang ini dari asosiasi dagang kami itu menurunkan harga, Pak, dari 27.000 sekarang hanya 25.000 per kilogram. Terus daging tulang istilahnya yang menurun dari 2.000 per kilo ini setelah kita analisa kurang lebihnya 1 bulan ini daging yang ada di pasaran kami menjualnya hanya 31.000, Pak. Itu sudah untung. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Joko, yang mana tadi diinformasikan juga termasuk salah satu dari MUI, Pak, ya, Majelis Ulama, ya.
ini yang ada di Jogja ini mohon untuk mungkin bantuannya dari para jagal ini. Sekarang baru mendapat semacam cobaan, yaitu persaingan kurang sehat, yang mana walaupun sapi sudah murah, tapi juga ada lagi persaingannya, yaitu daging yang motonya dari luar negeri. Yang sekarang tren mungkin ada di mahasiswa juga dengar, daging gelonggongan Pak ini. Ini harganya sekarang hanya 25.000 1 kilo. Saya ingin mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Suboto dan mungkin Pak Tri gitu ya, selama perjalanan 30 katakan tadi 30 tahun kegiatan peternakan di Indonesia. Saya kira ini merupakan sebuah kurun waktu lama gitu. Boleh dikatakan kalau mungkin Bapak-Bapak setuju bahwa sampai saat ini sebetulnya dunia peternakan di Indonesia itu belum ada yang bisa dibanggakan. Mengapa demikian? Karena sejak awal pembangunannya itu pemerintah sudah menerapkan bahwa pembangunan peternakan di Indonesia itu harus berbasis pada usaha atau kegiatan peternakan rakyat. Nah, sampai saat ini itu nampaknya sebagian besar daripada peternak rakyat itu belum bisa menikmati segala sesuatu kegiatan yang mungkin sebetulnya juga sudah cukup difasilitasi oleh pemerintah, sehingga mungkin pemerintah sebetulnya juga sudah berinvestasi tidak sedikit begitu. Nah, mengapa demikian? Pembina atau dalam hal ini pemerintah itu belum memunculkan sebuah keberpihakan kepada peternak, maka tidak mungkin peternak ini bisa berdaya kemampuan. Nah, bentuk-bentuk seperti tadi pertanyaan yang pertama tadi dari mahasiswa itu adalah bentuk-bentuk yang disampaikan mengapa pertanian pada umumnya itu juga sangat per kapita jauh lebih tinggi. Kita sekarang per tahun mungkin hanya $100 Pak, yang dulu $600. Ini bagaimana situasi yang seperti ini kita berbicara peternakan ke depan? Tidak mungkin, karena kita pembaginya adalah masyarakat yang sebetulnya 60% itu adalah di bawah garis kemiskinan. Sehingga mungkin kalau mau ingin baik statistiknya ya dibuat berdasarkan strata ekonominya saja, supaya ini masyarakat yang tadi itu tidak termalukan gitu kan. Jadi saya kira intinya adalah kepercayaan kepada peternak itu kata kuncinya saya kira di dalam proses pembangunan apapun bentuknya. Terima kasih. Pak Foto nanti akan cerita yang lain lagi. Jadi tadi saudara Mas Iwanca ini bertanya masalah lembaga pembiayaan, apakah pemerintah atau gimana kok enggak? Nah, saya ingin membuat suatu masih sinkron dengan apa yang saya publikasikan, bahwa lembaga pembiayaan yang sekarang ada mestinya kalau dari plasma dan inti hubungannya baik, cara-cara yang seperti ini tadi mereka memperoleh keuntungan ansih 7,5 juta ya. 7,5 juta itu mestinya harus di-sharing juga kepada mereka. Jadi perjanjian itu di dalam SK menterinya itu hanya menunjukkan berbagi risiko itu ke arah konotasi negatif semata. Seharusnya berbagi sharing terhadap segala sesuatu yang ya rugi ya untung, karena suatu usaha itu kan tidak ada suatu kepastian besok pasti untung. Nampaknya yang dipersoalkan hanya pembagian risiko yang artinya kerugian, tetapi yang untung tidak dipersoalkan. Ketika tidak dipersoalkan maka terlihat jomplang 7,5 juta, sementara kalau dibantu pemerintah bisa diperoleh 4,5 juta menurut kalkulasinya Mas ya. Nah, itu kalau kita mengandalkan pembiayaan berdasarkan konsep yang lama. Tapi sebenarnya konsep yang dimana ada unsur pembagian risiko itu yang benar, untung dan rugi itu bisa dibagi secara baik dan adil. Ini adalah konsep pembiayaan yang berasal dari bank syariah yang belum dikembangkan sejauh ini. Sebabnya apa belum dikembangkan? Karena bank syariah itu SDM-nya sangat kurang. SDM-nya sangat kurang, tidak paham sebenarnya konsep-konsep syariah itu banyak dalam dunia peternakan.
Contohnya aja Rasulullah itu dulu itu adalah konsepnya dalam bidang peternakan adalah gaduhan, ya. Atau mungkin ketika menjualkan barang-barang milik Khadijah juga sharing juga, keuntungan dan kerugian itu benar-benar diperhitungkan. Dan selama peternakan masih dikembangkan dengan bahasa-bahasa konvensional yang ada, itu sebenarnya menurut saya nafas daripada peternakan itu jauh dari itu sebenarnya. Yang akan sukses kalau nafas pembagian keuntungan dan kerugian itu benar-benar adil. Tidak hanya kerugian saja yang dibebankan kepada plasma, tetapi keuntungannya juga dibagi. Nah, ini mungkin data-data dari Mas Irwansyah tadi bisa dimasukkan ke Bank Syariah yang di Jogja sudah cukup banyak, agar dia berani. Dan mereka bingung sebenarnya, tahu bahwa ada potensi yang cukup besar dalam bidang peternakan, tapi tidak tahu bagaimana mereka harus melaksanakan ide itu karena SDM-nya sedikit dan mereka ada unsur ketidakpercayaan terhadap dunia peternakan yang sudah berlangsung sejauh ini. Yang kedua, kepada Pak Ngaliman yang bertanya mengenai masalah bagaimana mengatasi persaingan tidak sehat. Saya mau cerita sedikit. Kami beberapa saat yang lalu mungkin dengan Pak Edi ini sebagai auditornya ke lapangan diminta untuk mengaudit RPH di daerah Boyolali. Tetapi setelah masuk lebih jauh ternyata RPH itu agak mencurigakan. Kalau kami mengeluarkan sertifikat halal, itu nanti dia akan melegalisir sapi gelonggongan. Ini perhitungan kami, kalkulasi kami. Kebetulan selalu direktur operasional BPOM DIY, saya mengkaji sampai detail itu. Sehingga sementara kita tidak, karena efeknya banyak sekali. Jadi hal-hal yang tidak toibah yang harusnya hilang dari konsep RPH itu yang meminta sertifikat halal harus jelas dulu. Dan itu nampaknya bahwa itu bisa berakibat kepada persaingan tidak sehat. Jadi sementara kami dari ini secara tidak langsung kami mengatasi dengan cara menunda pemberian sertifikat halal itu kepada RPH yang ada di daerah Boyolali. Tetapi kami tidak ingin masuk terlalu dalam ke masalah apakah sapi itu digelonggong itu benar menurut cara MUI atau tidak, itu bukan kewajiban kami. Sehingga itu yang sementara yang bisa kita atasi. Nah, kalau secara umum ya mestinya kalau kita bisa harus buat suatu penelitian ini loh, akibat sapi gelonggongan kayak gini, akibat sapi pemotongan yang wajar seperti ini, tanyakan kepada masyarakat. Jadi kalau sampai beli 25.000 itu ya jangan minta kualitas yang sama dengan yang 34.000. Seperti di Surabaya mau naik becak yang harganya 500 kok mau selamat. Jadi kan begitu. Kalau mau harga yang murah ya mestinya resiko tidak selamat besar. Tapi kewajiban seperti ini siapa yang harus menjalankan? Kalau stakeholder kita semua tidak mau bekerja bersama-sama, tidak akan pernah berhasil. MUI juga mikir kirim ulama ke RPH sana yang dicurigai ya, jangan-jangan ulamanya nanti malah dibentuk sama jagal-jagalnya. Repot kan? Ini satu hal yang perlu kita perhitungkan. Terus yang Pak Adianto, tadi kuncinya ketidakberdayaan ekonomi. Saya sependapat Pak Adianto. Dan saya juga sependapat bahwa bagaimana memberdayakan peternakan rakyat. Tapi tadi di dalam kesimpulan saya sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya bagaimana ini yang utama menaikkan partisipasi daripada stakeholder. Mungkin kemarin sempat melakukan kontrol yang buruk sehingga ada kasus Bosdek ya. Ada kasus macam-macam, ini kontrolnya buruk daripada peternakan. Yang kita perbaiki, kita sadar, kita akui bahwa itu salah. Nah, sehingga tidak bisa swasta kita peranannya kita pinggirkan. Kita tetap stakeholder itu partisipasinya harus dinaikkan. Dan tidak hanya peternakan rakyat, walaupun peternakan rakyat itu mayoritas. Nah, sejauh ini mayoritas karena arah visi pengembangan peternakannya masih belum jelas, masih seringkali peternakan rakyat itu tidak mempunyai akses baik ke perbankan, ke teknologi, ke pemasaran, aksesnya menjadi terbatas. Kemudian masalah keberpihakan, ini keberpihakan saya setuju tadi juga sudah saya setuju. Kalau keberpihakan ini Pak, terus terang saja kewenangan Departemen Pertanian atau kewenangan Dijen Peternakan pemerintah yang mengambil kebijakan di bidang peternakan.
sebetulnya hanya sekitar 40-50% saja kewenangan yang ada di Departemen Pertanian untuk mengatur peternakan. Hanya sekitar 40-50% saja. Sisanya kemana? Ada kewenangan dari departemen lain yang mengatur peternakan. Misalnya, kalau kita bicarakan modal, itu kewenangannya adalah di Departemen Keuangan, bukan Departemen Pertanian. Kalau kita bicara izin perindustrian, itu ada di Departemen Perindustrian. Kalau kita bicara kelembagaan koperasi, ada di Departemen Koperasi. Dan sebagainya, sehingga ada kewenangan-kewenangan di bidang peternakan itu yang tidak menjadi kewenangan Departemen Pertanian, tetapi menjadi kewenangan departemen lain. Sebetulnya tidak menjadi masalah kalau pemerintah ini koordinasinya baik di tingkat Menko. Tetapi ya kembali ke Pak Rianto, itulah masalahnya. Jadi kalau kita bicara keberpihakan, saya setuju bahwa pemerintah sekarang ini belum berpihak kepada UKM maupun peternakan kecil. Kemudian kalau kita bicara mengenai tidak berdaya karena kita bicara konsumsi, saya setuju. Jadi itu dari gambaran seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak menyampaikan, terus saja memang tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya, tidak realistis karena ada strata-strata yang justru kelebihan gizi, kelebihan dari Pak Gatot itu sudah termasuk yang kelebihan ya. Ada yang sangat di bawah, tapi tadi saya bilang rata. Dan memang betul ada, memang itu datanya ada stratanya ada 3 ya kalau tidak salah. Ada yang tinggi. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini, yang tinggi ini kebetulan pengambil kebijakan orang-orang kaya yang kelebihan gizi. Sehingga mereka yang menjadi masalah kolesterol jangan makan daging dikurangi. Akibatnya yang kurang daging dengar, wah jangan makan daging, itu kolesterol. Padahal dia makan dagingnya aja belum pernah, apalagi minum susu. Jadi ini pengambil kebijakan itu sudah takut dengan kolesterol. Padahal ini hanya mungkin 10-15% saja dari seluruhnya. Tetapi mengambil kebijakan ini bicaranya sudah bicara kolesterol. Nah inilah kadang-kadang yang susah kan ini. Makanya kami di peternakan itu pokoknya orang peternakan termasuk pegawai termasuk mahasiswa jangan bicara kolesterol. Makan saja daging telur susu sebanyak-banyaknya. Jangan bicara kolesterol. Kolesterol itu kan karena keseimbangan kita makan saja. Orang Amerika itu setiap hari makan daging sekian kilo juga nggak kolesterol. Orang Indonesia ini karena tidak seimbang kolesterol lah, kurang olahraga. Sebetulnya itu penyebabnya bukan karena makan daging kolesterol, tidak. Begitu ya Pak kira-kira. Nah, kemudian memang Pak, saya pernah baca Susnas tahun 2003. Itu sudah ada pola perubahan menu di tingkat masyarakat ini. Tahun 2000 itu 2001, 2003. Ternyata kalau masyarakat kita itu ternyata ada seperti krisis dan penurunan, maka menu mereka berubah. Yang dulu dia makan protein hewani, daging, telur, susu, ikan, ini menurun, mereka merubah menunya menjadi karbohidrat. Jadi makan ubi, makan singkong, makan beras. Kalau kondisinya menurun. Tapi sedemikian kondisinya meningkat untuk konsumsi beras, karbohidrat ini menurun. Tetapi untuk konsumsi peternakan, gizi, ikan, protein hewani meningkat. Artinya apa? Kalau saya melihatnya, kesadaran masyarakat untuk peningkatan gizi sudah mulai ada. Kalau pendapatannya meningkat. Tapi kalau pendapatannya turun terus ya makanya karbohidrat terus. Ciri-ciri makan karbohidrat banyak, perut gendut, suka ngantuk. Nah, kalau kita di depan ini kan tidak ada yang perutnya gendut. Nah, pokoknya apa data perutnya kan agak gendut. Gejala-gejala terlalu banyak makan beras. Nah itu Pak. Jadi saya sangat
walaupun masyarakat ini pendapatannya meningkat atau menurun, konsumsi rokok dan minuman keras tetap tidak menurun dan tidak meningkat. Jadi masyarakat walaupun pendapatnya turun, konsumsi rokok tetap aja dan minuman keras. Pendapatan naik, konsumsi rokoknya dan minuman keras juga tetap. Nah, saya tidak tahu. Jadi kasarnya itu walaupun saya tidak punya uang, misalnya nanti pensiun, nggak macam-macam, tetap aja merokok. Nah, itu pola perubahan menu masyarakat menurut Susunas tahun 2003 oleh DPS. Jadi saya setuju lah Pak Tiarko tadi, memang itu tidak realistis. Kemudian Pak Ngariman, Pak, sebetulnya saya tidak akan mengurangi, tapi sebetulnya dalam pemerintah menertibkan. Tadi termasuk dari Budi dengan Pak, kita coba kita tertibkan. Karena sebetulnya kebijakan impor itu salah satu adalah memberikan peluang supaya sapi-sapi lokal ini bisa berkembang. Kalau itu tidak diberikan, habis sapi. Nah, untuk supaya sapi lokal ini berkembang, betina produktif tidak dipotong, ada diversifikasi lah, sapi impor masuk. Nah, dengan adanya sapi impor masuk, diharapkan sapi lokal itu meningkat, mempunyai kesempatan untuk berkembang. Jadi barangkali betul juga tadi yang disampaikan Pak Ngariman. Ya, memang ada risikonya juga gitu. Jadi petani-petani yang biasanya dia hanya jual sapi lokal, nah, memang barangkali akan terhambat. Barangkali jalan keluarnya oleh daerah adalah dalam kerjasama ini, kemitraan atau plasma itu, di samping dia mengembangkan sapi lokal, juga diberikan dia sapi impor. Jadi sapi lokalnya itu terus berkembang untuk peningkatan populasi, untuk kepentingan pendapatannya dia dari hasil pengemukan ini, dan itu sudah dilakukan. Jadi dalam pengertian kerjasama dan plasma ini jangan hanya pengemukan, tapi adalah campuran antara tujuan bibit menggunakan sapi lokal dan tujuan pengemukan yang paling tidak 2-3 bulan petani mendapatkan hasil, tetapi sehingga sapi lokalnya terus berkembang. Dan itu yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Ngariman, barangkali jangan hanya sapi potong saja Pak. Kalau perlu kerjasama, minta plasmanya, minta intinya juga, kalau bisa memelihara juga atau minta plasma untuk sapi lokal tujuan bibit. Jadi ini karena kalau hanya bibit saja panjang ya, 1 tahun baru punya anak, 2 tahun baru hasilnya. Tapi kalau pengemukan kan 2-3 bulan bisa dinikmati. Jadi dengan dua ini, saya kira sapi lokal kita tetap berkembang. Petani atau masyarakat kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi dari pengemukan. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan dan sulit juga untuk membatasi. Tapi kita hanya bisa tertibkan. Yang ditertibkan itu maksudnya yang impor itu betul-betul bakalan, bukan siap potong. Itu yang kita impor, yang kita tertibkan. Saya kira itu. Kemudian Pak Iwan Sai, ya itulah. Jadi kemitraan Pak, kemitraan cobalah kita lihat dari sisi yang positif, gini ya. Jadi jangan melihat kemitraan itu dari aspek yang negatif. Sisi yang positif pertama, salah satu kemitraan adalah merupakan salah satu peluang usaha lapangan pekerjaan bagi petani peternak. Kalau tidak ada kemitraan yang mungkin apalagi besar. Dan yang jelas mereka mendapat pekerjaan dan mereka mendapat keuntungan dari bermitra. Kita tidak bicara lagi apa diuntungkan atau terlalu dirugikan oleh intinya. Jadi ada menjadi peluang pekerjaan. Dan memang kalau kita bicara secara mikro, ya bisa saja. Disinilah fungsi atau kita, apakah sebagai dinas pembina atau sebagai pendamping atau sebagai pakar dari perguruan tinggi memberikan pengertian kepada para plasmanya ini. Kalau mau buat plasma begini loh perjanjiannya. Ya, tadi benar saling menguntungkan, saling dan kemudian saling itu. Ini betul-betul itu
karena selalu plasma itu selalu di dia yang lemah. Dan ini pasti bisnis tidak mencari untung, bukan bisnis, dia pasti cari untung. Tapi bagi-bagilah keuntungan. Risiko tentunya ada risiko yang dibebankan petani kalau rugi, ada risiko rugi dibebani bagi dua. Kalau untung pun petani dapat bonus. Itu di Jawa Potong ada begitu Pak, ya. Kemitraan itu. Kalau petani bagus, misalnya dia DWG-nya lebih daripada 1, berikan bonus. Tapi kalau misalnya kurang dari 1, tidak ada bonus. Pak Keman begitu nggak? Ada gitu nggak? Nah, iya. Nah di ayam saya kira. Nah, pemerintah mestinya harus sebagai wasit. Saya setuju Pak. Pemerintah dalam ini sebagai wasit. Jadi nanti akan saya sampaikan kepala dinas kabupaten provinsi itu ya diikuti. Bukan pemerintah sebagai wasit. Dalam kemitraan ini memang pemerintah diharapkan sebagai wasit, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Jangan pemerintah berpihak kepada yang menguntungkan. Itu saja. Jadi kalau tadi tanya lembaga pemerintah untuk mengawasi, ya lembaga pemerintah dari dinas dan sebagai wasit. Jadi harus bertindak. Kalau memang terlalu ditekan ya harus. Karena itu Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau pemerintah hanya ingin jadi wasit saja, coba jadi wasit yang adil. Terima kasih. Intinya adalah bagaimana menjadi wasit yang adil. Nah, saya kira karena instruksi Pak, setuju, saya setuju ya. Baik, terima kasih. Karena ini waktunya juga, maka saya nanti akan dirasani orang, akan dibahas tersendiri dalam seminar. Karena sudah lama kok udah berhenti gitu. Berarti bukan jadi wasit yang baik. Baik, hadirin sekalian, akhirnya waktu juga yang membatasi kita untuk melanjutkan diskusi ini. Ini mohon maaf yang besar-besarnya apabila dalam forum ini ada kurang yang sesuatu yang kurang pas. Namun sebelum saya kembalikan ke panitia, ada dua hal pokok yang dapat kita garis bawahi dari diskusi kita hari ini, setengah hari. Yang pertama, kita tahu bahwa peran peternakan beserta produk-produk hasilnya daging, telur, susu itu sangat strategis dan vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun perjalanan pembangunan peternakan dari dulu sekarang sampai tidak tahu ke depan nanti itu cukup banyak hambatan, tantangan, dan tantangan hambatan yang menonjol salah satunya adalah hambatan struktural ini yang digarisbawahi oleh Pak Joko tadi. Oleh karena itu dalam kondisi saat ini di mana pembangunan peternakan dan bangsa Indonesia, bangsa dunia juga memasuki tahapan era globalisasi, di sana penuh dengan kompetisi, maka salah satu kata kuncinya adalah kompetisi. Perlu dilakukan berbagai upaya yang sinergis antar berbagai stakeholder untuk menuju kepada kompetitivitas, menuju kepada efisiensi. Itulah nanti yang akan bisa membantu dalam usaha mencapai kemenangan dalam kompetisi itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nampaknya tantangan ke depan ini perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Nah, saya kira ini. Tapi saya bertanya juga, kalau jadi wasit berpihak apa ya boleh? Maka keberpihakan ini harus berlandasan kepada tingkat keadilan dan pemerataan. Jadi kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan peternakan ke depan ini perlu memperhatikan sinergitas antar stakeholder dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia yang perlu reorientasi dan juga pengembangan ke depan untuk mengantisipasi kompetisi tersebut, dan juga sumber daya lokal. Dan yang terakhir, upaya-upaya pengembangan kampanye untuk meningkatkan konsumsi gizi asal hewani untuk gizi ternak, saya kira sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan secara bersama. Dan yang terakhir, apapun juga sebagai penutup, PR yang besar di dunia ini, termasuk di Indonesia dan juga di peternakan, tadi yang dibicarakan tadi intinya sebenarnya adalah aspek penegakan hukum. Saya kira intinya itu, kalau ada penegakan hukum yang baik, adil, itu nanti kan bisa
Jadi saya kira kata kunci di situ, dan kita masih punya peluang yang cukup banyak, termasuk para calon-calon sarjana ini masih bisa tergantung pada diri kita ingin menjadi penonton atau pemain. Saya berharap bisa menjadi pemain. Jadi tidak hanya penonton saja. Kalau penonton biasanya hanya tepuk tangan. Kalau ada pemain yang salah disurai. Tapi suruh jadi belum bisa. Oleh karena itu selama proses belajar ini kita perlu berlatih untuk menjadi pemain. Saya kira itu yang dapat kami garis bawahi. Apabila ada hal yang masih kurang dan kemudian mungkin juga lebih dari apa yang disampaikan oleh para pembicara adalah hal yang menyimpulkan, saya mohon maaf barangkali itulah keterbatasan saya. Saya kira sudah sekalian sudah memperoleh informasi dari pembicara secara langsung. Untuk itu kami akan kembalikan kepada pembawa acara, dan sebelumnya mari kita beri aplaus kepada beliau-beliau bersama. Dengan ucapan syukur. Kamar ini bagi-bagi bersih. Kita matiin aja langsung. Saya ikut lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mohon bantuannya lagi. Ya. Kemarin dengan Pak Bambang RT tanggal 12 kemarin.